Saya ini kejawen murni, Mang. Bapak ibu saya itu kejawen murni. Setelah itu saya memposisikan diri untuk melakukan ritual kayak semedi lah. Di depan saya tuh nampak diri saya sendiri. Dan dia ngambil ini, Mang. Dia ngambil ini. Dia ngasih ini, Mang, ke saya. Gelang tasbih. Butirannya sama jumlahnya? Sama. 33 itu? Iya, 33. Dia sebutin lokasinya. Jadi berlian itu adanya di Benteng Pendem, Mang. Saya didatengin yang orang-orang bilang ini Nyiblorong. Kamu cari apa di sini? Kalau kamu mau nyari kekayaan, nyari kemewahan dunia, kamu ikut saya. Datang nih, Mang, dayang-dayang. Kelima-limanya buka baju semua, Mang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kekosongan hati atau kekosongan spiritual saya adalah mengenal Allah, Mang. Tauhid. Dari bisik lembut angin warisan leluhur, hiduplah suatu adat yang diturunkan oleh nenek moyang. Tradisi yang tunduk pada harmoni ilahi. Menggumam doa untuk berbicara kepada jagat. Ajian kejawen bukan sekedar ajaran tua, tapi jalan sunyi yang menyatukan rasa dengan semesta. Sebuah perjalanan mencari petunjuk spiritual ini dilakoni oleh Mas Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Dan ada narasumber yang sudah lama sekali ya. Kita kedatangan beliau lagi. Mas Nasim, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mang. Gimana, Mang? Alhamdulillah sehat, Mang. Sekarang ini alhamdulillah sehat. Segar bugar ya. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih Mas Ya, Nasim? Mang, udah sekian purnama ya. Uyong, kalau nggak salah udah 602 tahun lah ya. Mas Nasim hari ini punya pengalaman apa, Mas Nasim? Pengalaman pribadi sebetulnya sih, Mang. Jadi kayak apa ya, pencarian spiritual aja. Tahun 2002 ya? 2003, Mang. 2003. Selepas saya ngelepasin semua apa yang saya punya tuh. Yang lembu sekilan itu? Yang ya lembu sekilan. Sambungan itu ya? Setelahnya. Oke, jadi yang belum nonton video Mas Nasim juga boleh nonton lagi. Ya. Yang ini nih, banyak ya serinya. Jadi Mas Nasim melakukan tahun 2002 di wilayah Serandil. Serandil, sekitaran Serandil. Cilacap berarti ya? Ya, betul. Ini menarik nih kayaknya. Jadi orang-orang spiritual suka ada kekosongan jiwa katanya. Iya, iya. Jadi Mas Nasim melakukan ritual ya? Iya, betul. Apa yang didapat di sana? Kebetulan dikasih oleh-oleh, Mang. Saya ketika ritual di sana, ya ini yang saya kenakan. Saya dapatnya ini, Mang. Asli ini ya? Asli, dapat dari sana. Kok di sana ada barang-barang yang bagus begini ya? Banyak sebetulnya, Mang, nggak cuman ini, Mang. Cuman kebetulan yang cocok atau serk di hati dan bisa katakanlah bisa ngisi kekosongan spiritual saya ya ini. Ini, gelang ini. Buat wirid? Ya, betul. Gelang tasbih, Mang, buat wirid aja. Fungsi lainnya? Nggak ada. Nggak ada? Wirid aja. Gimana kisahnya bisa Mas Nasim mendapatkan ini? Kita nonton bersama ya. Sebelumnya, sekarang ini kegiatan apa? Masih sama seperti dulu, Mang. Dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dulu saya sebutin, ngesol, nyuci motor. Masih ya? Masih. Mudah-mudahan tambah rame ya. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Sobat Malam Mencekam, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Malam Mencekam, Semakin malam, semakin mencekam. Mas Nasim. Ya, jadi gini, Mang.
Jadi dulu setelah saya melakukan ritual pembersihan diri lah ya, kita sebut seperti itu. Setelah kejadian lembu 9 itu, saya kan melepaskan apa yang saya punya itu selama 21 hari itu. Alhamdulillah proses yang berjalan lancar, nggak ada kendala walaupun sempat ya dengan susah payah lah, tapi alhamdulillah berhasil. Ada perasaan kayak lega emang, perasaan plong gitu, kayak orang yang mikul beban tuh kayak yang lepas aja gitu, enak gitu. Cuman ya nggak bisa dipungkiri ya emang ya, kalau orang sudah terbiasa katakanlah ada di jalur spiritual tuh, saya tuh ngalamin hal yang seperti itu mang, ada kekosongan dimensi spiritual dalam diri saya. Jadi seolah-olah tuh kayak ada yang kurang, kayak ada ruang yang kosong mang. Walaupun secara batiniah saya lebih tentrem malah sebetulnya, lebih tenang, lebih terkendali, lebih adem lah. Tapi ada dimensi spiritual yang kosong, ada kepingan-kepingan yang hilang. Sebelum ini kan saya sudah terbiasa melakukan yang kayak amalan-amalan tertentu gitu ya, kayak melakukan ritual-ritual tertentu gitu. Itu kayak yang hilang mang. Walaupun jujur ketika saya ngelapasin semua ya, saya udah nggak tertarik lagi sama hal kayak gituan. Cuman tetap aja ada yang hilang aja rasanya. Dan keinginan untuk memenuhi ruang yang kosong itu tuh gede mang. Makanya saya mencoba untuk mencari tahu lah intinya. Nah, setelah selesai ritual yang 21 hari itu, mengalami kekosongan yang seperti itu, saya nyoba mang, istilahnya konsultasi lah. Ngobrol gitu, ngobrol doang, gak yang berguru atau itu enggak, ngobrol ke temen gitu ya, ke sesama satu circle dulu. Saya kan circle-nya orang-orang kayak gitu juga mang, banyak kan. Ngobrol, nanyain gitu ke salah satu teman saya, kenapa ya? Saya kok rasanya kayak gini gitu. Kata teman saya ya, tetap dia bilang ya kamu kan udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Ketika kamu lepasin ya otomatis. Gitu. Tapi jawaban itu tuh nggak yang apa ya, yang nggak bisa saya terima mang. Bukan ini yang saya cari gitu kan. Bukan jawaban seperti ini nih yang saya cari. Jadi saya nggak mendapatkan jawaban itu mang dari teman-teman itu. Ya akhirnya saya nyari tahu lagi nih ke salah satunya ke Uwa Mijan yang memang waktu itu sempat bimbing saya buat ritual itu kan. Sama Uwa Mijan malah kayak yang dimarahin lah gitu. Kamu maunya apa sih? Dulu minta kayak gini udah diturutin, sekarang ada lagi. Kesel dia. Namanya orang tua ya gitu kan. Maunya dia kan, saya tuh anteng gitu mang, maunya dia. Dan Uwa Mijan pun gak ngasih jawaban apa-apa. Cuman Uwa Mijan cuman pesen gini, udah anteng, gak usah banyak pola katanya. Gak dapet juga akhirnya kan. Terus saya nanya lagi ke guru ngaji. Guru ngaji ya, guru ngaji bukan guru spiritual, bukan guru ngaji. Sama guru ngaji ya kayak dikasih pencerahan, dikasih kayak tausiah kayak gitulah. Intinya ya hidup itu ya udah dengan banyakin ibadah, sholat yang benar, banyakin sholawat kayak gitu. Tapi tetap itu juga bukan jawaban yang saya cari mang. Bukan itu. Karena ya lagi-lagi ya orang dengan jiwa spiritual tuh mungkin bagi orang awam itu aneh. Saya juga ngerasain sebetulnya sih mang. Saya juga ngerasain, saya ada apa sih dengan saya gitu kan. Tapi ya saya cari tahu lagi. Saya tetap gak nyerah. Saya harus dapat jawaban gitu mang dalam hati. Terus saya ngomong nih sama ibu. Bu, kenapa ya setelah saya ngelepasin semua. Ibu kan tahu nih kelakuan saya nih. Bu, kenapa ya setelah saya ngelepasin semuanya kok malah jadi saya kayak gini gitu kan. Ibu cuman bilang gini. Udah, kamu yang tenang, yang nyantai, jangan gerasa gerusu, jangan kembali lagi ke yang dulu, jangan ngelakuin hal-hal aneh lah. Kalau ibu juga khawatirnya apa, saya kembali lagi kayak dulu mang, kayak yang dulu gitu kelakuan saya. Enggak bu, bukan masalah ke situnya, tapi ada sesuatu yang harus saya cari, tapi saya nggak tahu apa gitu. Nah kebetulan waktu itu bulan di mana orang-orang kejawen mang, karena kebetulan orang saya ini kejawen murni mang, bapak ibu saya itu kejawen murni, orang-orang kejawen di bapak ibu saya. Kebetulan saat itu bulan-bulan di mana orang-orang kejawen tuh ada sebuah ritual atau ada sebuah kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu disebut derek mang. Derek itu adalah sebuah prosesi mengunjungi sebuah makam leluhur
Dan di situ dilakukan ritual tertentu. Ritualnya ya kayak kalau kita orang Islam ya kayak ziarah kubur sebetulnya sih Mang. Cuman di situ orang-orang kejawen itu tuh di situ tuh yang ngelakuin ritual kayak kirim tebar bunga, terus bakar kemenyan kayak gitulah. Nah pas hari yang ditentukan prosesi nderek itu, saya bilang sama ibu, Bu saya mau ikut ya. Ikut kemana kata ibu kan? Ikut nderek. Beneran kata ibu. Iya beneran saya mau ikut. Ya udah sana kemas-kemas atau siap-siap katanya. Karena untuk prosesi nderek itu Mang untuk cowok-cowok nih lelaki itu harus pakai pakaian khusus, yaitu pakai jas hitam beskap lah, setelan beskap kayak gitu. Terus bawahnya pakai jarit gitu, pakai samping. Terus atasnya tuh pakai iket Mang. Blangkon lah kalau orang Jawa bilang. Blangkon atau kalau yang nggak punya blangkon pakai iket di atas kepalanya. Kalau yang perempuannya pakai kebaya. Setelah saya siap-siap, saya berangkat dari rumah sama ibu. Bareng sama ibu. Kalau bapak nyusul, nggak bareng sama kita karena bapak nggak ikut nderek. Dari rumah berangkat menuju ke sesepuh dulu Mang, ke ketua kelompok lah katakanlah. Ke ketua kelompok dulu di rumah itu dulu, ngumpul di situ dengan pengikut-pengikut yang lain, dengan pengatur yang lain. Setelah kumpul kita berangkat ke pusat kegiatannya orang Kejawen, yaitu yang disebut pesemuan Mang. Pesemuan itu adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk kegiatan orang-orang Kejawen di situ ya, kenduri, termasuk juga kumpul ketika sebelum melakukan prosesi nderek. Tapi kumpul dulu di situ Mang, karena jarak dari pesemuan ke tempat yang dituju itu sekitar perjalanan itu sekitar 15 menit Mang menggunakan kendaraan. Yang ikut nderek saat itu Mang, ketika saya ikut itu ada sekitar 100-an lebih. Kalau zaman dulu Mang itu malah nggak boleh pakai kendaraan Mang, jalan kaki kalau zaman dulu mah. Orang-orang tua saya dulu atau mbah-mbah saya dulu ketika mau ke tempat yang nderek ini jalan kaki Mang. Cuman ya perkembangan zaman lah ya, jaraknya juga lumayan, jadi boleh nih, dibolehin nih pakai bis. Nggak dicampur Mang ya antara laki-laki dan perempuan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dibagi tuh 3 bis itu. Akhirnya setelah semuanya berkumpul sesuai komando dengan dari ketua kami atau sesepuh kami berangkat nih ke tempat yang dituju. Yaitu lokasinya itu di sekitaran daerah Serandil lah di sana. Berapa jam perjalanan? Perjalanan itu dari kalau pakai bis Bang itu sekitar 15 menit. Enggak jauh, 15 menit pakai bis. Setelah perjalanan yang cukup singkat, sekitar 15 menit sampailah kita di tempat yang dituju. Nah, sebelum memasuki area utama yang untuk prosesi nderek ini, kami serombongan ini laki-laki dan perempuan ini harus sesucen dulu Mang. Sesucen ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum masuk ke area utama prosesi nderek. Ya, sesucen ini tempatnya ada di gua Mang ya. Gua kelihatan dari luar gua, tapi di dalamnya itu ada sendang. Dan airnya ini air tawar Mang, padahal lokasinya itu di pinggir pantai. Jarak dari gua ini ke laut itu cuma sekitar 10 atau 15 meter. Tapi air yang di dalam gua ini tawar Mang, gak asin, tawar, benar-benar air tawar. Disitulah kami melakukan prosesi sesucen namanya. Atau kalau dalam kita Islam ya wudhu lah, bebersih gitu kan. Kita masuk ke situ, tapi giliran Mang gak bareng-bareng, laki-laki perempuan bareng itu enggak. Perempuan dulu nih yang masuk. Dan perlu dicatat ketika masuk ke area sesucen untuk sesucen ini, si samping ini kita harus ke ataskan dan pakaian beskap kita harus kita lepasin Mang. Jadi biar si air ini benar-benar membasahi semua tubuh kita. Jadi seolah-olah kayak kita berendam Mang. Memang posisi airnya itu enggak yang dalam sampai ke sini, enggak. Cuman sebatas di atas lutut aja. Jadi ya mau nggak mau si pakaian samping ini harus kita ke atasin biar nggak yang terlalu basah banget lah intinya. Setelah perempuan ini masuk semua, selesai semua, giliran laki-laki masuk semua rombongan bareng-bareng kita Mang. Guanya tuh yang memang pintu guanya yang lebar Mang, lebar tapi dalamnya lebih lebar lagi Mang. Jangankan untuk jumlah 100 itu ya lebih 300 kan masuk juga Mang, karena memang luas di dalamnya. Setelah sesucen di situ kami dipandu oleh sesepuh kami atau ketua kelompok. Selesai kami juga keluar sama-sama
Dan syarat yang diberitahu oleh ketua kami Mang atau sesepuh kami, setelah sesudah itu semua rombongan yang ikut nanti masuk ke area utama processing direct itu tidak boleh bicara Mang. Bahkan ngomong sendiri pun nggak boleh. Jadi kita kayak orang bisu aja. Nah ketika berkomunikasi misal kayak yang cepetan kayak gitu ya pakai bahasa isyarat aja atau disenggol gitu. Tapi nggak boleh ngocap Mang, nggak boleh ngomong. Nggak boleh, pakai bahasa isyarat aja. Sebetulnya area utama ini adalah sebuah makam Mang. Makam leluhur kami dulu. Katakanlah ya nenek moyang kami dulu lah yang disemayamkan di situ. Dengan berbagai tujuan dan dengan berbagai motivasi dari mereka. Tapi intinya adalah ziarah kalau menurut kita lah secara Islam. Dan nggak bisa langsung masuk semuanya Mang. Karena areanya itu nggak seluas yang dibuat tempat sesucen karena memang ya tempatnya kayak rumah kayak bangunan cuman nggak ada dinding karena terbuka kayak pendopo kayak gitulah, tengah-tengahnya itu udah makam. Perempuan dulu berjejer maju 10 orang itu ya nanti ikutin yang belakangnya lagi. Setelah perempuan selesai giliran kami yang laki-laki bapak-bapak masuk gitu. Ketika di depan makam ini Mang, orang-orang yang melakukan proses jindak itu tuh pada bakar kemenyan Mang. Semuanya tanpa terkecuali. Karena kami dari rumah itu dibekali kemenyan segede gini. Dan itu harus dibakar. Dan itu antri Mang. Nggak yang otomatis waktunya juga nggak bisa lama kan. Harus secepatnya mungkin kemenyan itu dibakar. Ketika sudah terbakar ya geser. Setelah si kemenyan ini terbakar mereka mengutarakan maksud dan tujuannya. Ya entah itu tujuannya motivasinya apa ke situ saya nggak tahu kan itu pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi saya lebih ke ziarah aja ke situ. Ketika saya membakar kemenyan Mang, sebelum saya mengutarakan maksud saya, tiba-tiba di kemenyan kan kalau dibakar kan api nyalanya merah tuh Mang, berkobar-kobar kayak gitu tuh. Asapnya tuh mengebul hitam gitu kan. Tiba-tiba di tengah-tengah kobaran api yang berwarna merah itu ada benda kayak jarum buat jahit itu, jarum yang kecil itu. Bentuknya seperti itu, tapi nyala pijarnya itu warnanya biru Mang. Itu kelihatan jelas banget di depan saya. Hah? Ketika mendapat itu ya tetap aja Mang, kayak yang penasaran gitu. Ini apa kok ada jarum di tengah-tengah kobaran api yang warnanya biru. Ada keinginan untuk ngambil sebetulnya Mang saat itu. Cuman karena yang di samping saya kan ya ngantri juga kan, nggak boleh lama-lama di situ. Akhirnya terdesak-desak kayak gitu. Akhirnya saya geser. Saya udah nggak mikirin lagi, nggak fokus ke situ lagi. Setelah sekian lama, sekian jam, prosesi nerek selesai Mang. Setelah selesai semuanya dengan ritualnya, dengan maksud dan tujuannya, kami dipimpin oleh sesepuh kami berdoa di situ. Berdoa secara massal dipimpin oleh sesepuh kami. Kami yang orang ikut ini hanya mengaminkan saja. Dan doanya juga pakai kejawen Mang. Nggak kayak orang Islam gitu ya. Nggak. Walaupun dalam beberapa doa mereka ya ada istilah doa-doa Islam. Karena kejawen kan basicnya kan tetap ngambil mengakomodasi atau mengadaptasi dari doa Islam juga Mang. Cuman dicampur dengan kejawen. Setelah doa selesai kami pulang. Sama seperti yang ketika berangkat kami juga pulang dengan rombongan pakai bis. Nah setelah selesai itu kita baru boleh ngomong Mang. Di bis juga sama gitu ngomong tuh. Karena setelah beberapa jam itu tuh gak boleh ngomong. Setelah boleh ngomong ya ngomong rame ngobrol gitu loh. Dengan cerita masing-masing, bercandaan gitulah, bercanda-bercanda yang tadi ada hubungannya dengan yang di dalam. Di tengah obrolan kami di bis itu ya ada beberapa yang menyampaikan kayak menyampaikan ceritanya atau kejadian yang mereka alami. Ada beberapa yang alami juga Mang kayak saya, cuman nggak yang lihat jarum itu nggak. Cuman dia bilang gini, kok ketika saya bakar kemenyan kok baunya bukan kemenyan. Kemenyan kan khas tuh, kalau kemenyan Jawa tuh khas baunya kan, ini enggak kata dia. Ada, suruh satu lagi ada yang bilang gini, kok asapnya kayak membentuk apa gitu, kayak membentuk wujud tertentu itu katanya. Kata temennya yang satu, itu mah kamu aja gitu yang berandai-andai, kamu aja yang niatnya nggak bener makanya jadi wujudnya kayak gitu, bercanda-bercanda kayak gitu Mang. Dan kami pulang itu nggak ke rumah Mang, ke pusat kegiatan yang orang kejawen itu lagi, ke pesemuan lagi di situ. Di situlah ada ritual lagi kepungan atau kenduren.
Setelah semuanya selesai, kenduran selesai, ditutup dengan doa, pulang akhirnya kita. Sampai di rumah, saya sempat kepikiran lagi tentang si jarum ini, Mang. Saya ngobrol sama ibu. Bu, waktu yang di dalam makam itu, saya ketika lagi bakar kemenyan kok ada cahaya jarum ya. Kata ibu, jarum apa? Gitu. Kayak jarum tapi nyalanya warnanya biru gitu. Udah jangan aneh-aneh gitu. Kamu mah suka gitu. Katanya aku udah pengen sembuh. Katanya. Kok masih nyari-nyari yang kayak gitu? Saya nggak nyari bu. Cuman kebetulan nampak. Saya nggak nyari. Saya bilang. Terus kamu ambil nggak? Nggak. Cuman tadi kan buru-buru katanya. Ya udah biarin katanya. Tapi saya masih penasaran lagi. Saya nanya ke Wak Mijan lagi. Wak Mijan tetap dengan sikapnya. Tetap baik kamu mah. Masih kayak gitu juga. Udah jangan aneh-aneh kata. Enggak wah, saya cuma nanya doang. Apa sih itu sebetulnya? Dengan sedikit paksaan dari saya, si Wak Mijan akhirnya yang kayak ngelakuin sesuatu gitulah. Kata Wak Mijan gini, itu mah sebetulnya buat kamu. Tapi mungkin nanti, kata Wak Mijan kayak gitu. Maksudnya Wak, ya itu sebetulnya nanti buat milik kamu, cuman nggak sekarang, mungkin nanti, ya tunggu aja. Ya terus itu apa Wak? Ya udah jangan banyak nanya kata Wak Mijan. Kesel dia. Ya udah deh gitu kan. Tapi ya tetap itu nggak ada, bukan jawaban itu yang saya cari. Dari kejadian itu Mang, dari kejadian yang dapat jarum itu ya lihat jarum itu, saya masih semakin terpancing untuk nyari tahu lagi gitu loh. Harus terjawab nih. Apa yang saya cari nih harus terjawab. Suatu hari Mang, ketika saya lagi duduk sendiri di rumah, datengin tuh teman saya, biasa satu circle, namanya Mas Heru. Mas Heru ini ya kayak semacam pelaku spiritual lah, sama juga kayak saya dulunya. Cuman dia lebih ke apa ya? Dia lebih ke batiniah, bukan ke yang kejayaan kayak gitu, bukan. Dia lebih ke yang ke batin gitu. Dia datang tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mas Heru, tumben kesini saya bilang. Tumben. Saya kan sering kesini katanya. Iya maksudnya gak ada kabar, gak ada apa, tiba-tiba datang. Ya pengen main aja kata Mas Heru. Ya ngobrol kami Mang. To the point dia langsung Mang. Ini Mas, saya mau minta tolong. Apaan Kang Heru? Temenin saya. Saya udah tahu nih kalau dia bilang kayak gitu tuh nggak jauh-jauh dari hubungannya dengan hal-hal mistis Mang. Nggak jauh-jauh karena dia memang sosialis kayak gitu, spiritualis kayak gitu. Kang tahu saya tuh udah berhenti. Saya udah nggak kayak main-main kayak gitu. Udah kamu nemenin aja. Nemenin kemana ini? Nemenin di rumah gitu. Saya mau ada perlu gitu. Maksa dia, ya temen lah ya, saya nggak enak. Udah ya, kapan saya bilang, nanti malam. Kalau mau ikut ya sekarang sekalian saya boncengin biar kamu nggak susah payah ke sana ke rumah, biar sama saya aja sekarang. Tapi nanti prosesnya nanti malam. Jelasin dulu niatnya apa saya bilang. Udah nanti aja gitu kan. Setelah itu saya ikut sama dia karena malas nanti malam-malam keluar. Dia juga yang udah tahu kalau misalnya nggak dibawa saat itu juga saya ada kemudian nggak datang. Karena dia kan tahu kalau saya udah berhenti, udah tobat lah katakanlah. Udah ikut saya sekarang. Akhirnya pamit saya sama ibu sama bapak juga. Saya bilang mau ke rumahnya Kang Heru. Bapak sama ibu kenal sama Kang Heru dan tahu Kang Heru juga kayak gitu. Cuman ibu pesen sama Kang Heru. Mas, punten ya nitip, udah jangan diajak yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Boten bu, boten cuma nemenin kata Kang Heru. Yaudah nggak apa-apa, tapi jangan malam-malam pulangnya. Gitu. Nggih. Akhirnya kami berangkat ke rumahnya Kang Heru. Kang Heru nih rumahnya beda kecamatan dengan saya emang, cuman ya nggak jauh lah, cuman paling sekitar 20 menitan kalau pakai motor. Saat itu jam 5 sore, saya bilang sama Kang Heru, Kang mandi dulu, udah di rumah katanya. Maksa banget dia, ikut aja saya ke sana. Setelah sampai rumah, ya saya sempat mandi dulu. Tibalah saatnya kurang lebih jam 12 kurang lah. Mulai itu dia ngomong, Mas gini jujur, saya minta temenin ke Mas Nasim. Saya mau ngelakuin ritual, tapi di sini di rumah di kamar.
ritual apa ini, saya bilang kan. Saya mau narik pusaka. Pusaka apa mas? Keris, dia bilang. Kalau dia narik pusaka keris, otomatis bukan pusaka yang esek-esek mang, tapi pusaka yang memang ada bobotnya lah. Saya udah nebak nih, pasti Nogososro nih. Iya, kok kamu tahu? Ya tuh aja lah, nggak jauh beda, nggak bakalan jauh dari hal kayak gitu. Iya benar, tolong temenin ya. Soalnya saya ritualnya mau semedi kayak ya raga sukma kayak gitu mang. Jadi fisiknya ada di rumah, duduk bersila, tapi sukmanya yang pergi. Ada orang-orang yang punya kemampuan kayak gitu mang. Salah satunya Kang Heru ini. Saya tahu persis dia punya kemampuan itu. Terus kapan dimulainya mas? Ya sebentar lagi. Ya, oke, tapi saya cuma nungguin ya. Iya, udah kamu tungguin aja. Setelah persiapan semuanya, ube rampenya, persyaratannya semua udah lengkap. Di sebuah kamar mang, kamar pribadinya dia yang memang khusus dipakai buat kayak gituan. Saya cuma berdua sama dia karena dia udah panti-panti sama istrinya. Saya mau ngelakuin ritual ini sama Mas Nasim, tolong jangan ganggu gitu kan. Setelah semuanya terkondisikan, Kang Heru mulai itu mang. Setelah ngelakuin ya kayak ada kembang di situ ya. Terus sajen kayak gitulah, ada wedang telon namanya. Wedang telon itu ya kayak kopi, teh sama air putih 3 gelas, terus ada kembang, terus ada buah-buahan juga, ada rokok Jawa juga di situ, ada bakar kemenyan juga. Setelah selesai dia mulai tuh kayak semedi, duduk bersila, diem, matanya terpejam. Sebelum dia melakukan semedi dia memang sempat berpesan kayak gini mang. Nanti di tengah-tengah semedi saya, kalau kamu mendapati sesuatu terjadi dengan fisik saya, tolong bangunkan saya. Kang Heru pesannya kayak gitu mang. Oke mas, siap gitu. Udah kayak gitu aja. Iya kayak gitu aja. Udah kamu liatin aja. Kamu jangan kemana-mana. Jangan tidur kata dia. Sampai pagi sampai saya melek sendiri gitu. Oke siap mas. Dimulailah prosesi semedi tersebut mang. Jadi duduk bersila, merem gitu ya, kayak yang bil baca-baca mantra kayak gitu. Itu dimulai jam 12-an mang. Setelah sekian lama, kira-kira jam 2-an lah mang. Itu tiba-tiba ya, saya kan mantengin terus nih. Ya gak selalu yang fokus gitu, enggak, sekali ya kayak gini mang. Cuman gak lama lah, langsung fokus kembali ke dia. Sekitar jam 2-an, tiba-tiba nih, dia kan duduk sila kayak gini mang nih ya. Tiba-tiba dia tuh ya kayak yang ditabrak oleh sesuatu mang. Gak tahu apa tuh, si tubuhnya itu kayak ditabrak sesuatu. Dia tuh jatuh miring ke samping kayak gitu. Jatuh miring, terus posisinya terlengkup kayak gini mang. Di depan saya tuh. Saya kaget, walaupun saya fokus ya ngeliatin, tapi ketika kejadian mendadak itu tetap mang kaget saya juga. Apa mas? Mas kenapa mas gitu kan? Dia posisi terlengkup kayak gitu, nggak bunyi mang, dia nggak yang mengerang itu, nggak, diem dia. Saya bangunin, mas bangun. Saya tepok-tepokin tuh si lengannya sini tuh. Mas bangun gitu. Dia nggak bangun mang, diem aja, nggak jawab, nggak apa, nggak bergerak, nggak apa. Setelah saya berusaha untuk bangunin, dia nggak bisa. Dia akhirnya kayak posisi ngadah kayak gitu mang. Dia masih merem, masih nggak bergerak mang. Tapi yang aneh, pipi yang sebelah kanan tuh mau bengkak mang. Gede banget segini nih bengkaknya tuh. Astagfirullahaladzim, kenapa ini Kang Heru? Saya bangunin lagi. Kang bangun. Tetep gak bangun Kang. Mang. Akhirnya udahlah saya biarin, nunggu sampai dia bangun aja. Cuman saya cek mang, jujur ya, apa mati nih orang ya? Saya cek nadinya nih di sini, masih berdenyut aman. Berarti dia cuma pingsan nih. Setelah itu dia tersadar dengan sendirinya mang. Itu menjelang subuh dia baru sadar. Jadi pingsan itu sekitar hampir 1,5 jam tuh dia pingsan tuh. Setelah bangun sendiri dia melek, baru dia ngereng kayak gitu mang.
Saya bunyiin, Mas, alhamdulillah Mas, sadar Mas, sadar gitu. Nyebut istighfar, saya bilang gitu. Nggak bisa Mang, dia cuma kayak gitu doang. Karena di situ tersedia tuh yang wedang telon itu, saya kasih minumin ke dia. Dia minum cuma 2 teguk doang bisanya. Udah gitu dia berusaha mengendalikan dirinya, duduk bersila lagi, tapi dalam keadaan yang lemes dia Mang, kayak nggak punya tenaga dia. Tapi dia belum mengerang rasain sakit ini, belum, hanya ngereng-ngereng aja. Setelah subuh terdengar adzan kan, adzan saya tinggalin, saya bilang, Mas saya mau sholat dulu ya gitu, tak tinggal dulu, tolong kondisiin diri sendiri dulu deh, saya mau sholat gitu kan. Tak tinggal sholat tuh, habis selesai sholat saya lagi ke kamar lagi, masih dengan posisi yang sama kayak gitu Mang. Dah singkat cerita paginya dia yang belum keluar dari kamar, masih tetap di kamar. Cuman saya pamit ke istrinya, Mbak nanti pesan ya kalau misalnya Kang Heru nyariin bilang aja saya udah pulang gitu. Oh ya Mas, biarin gak apa-apa. Tapi gak apa-apa kan Kang Heru? Enggak apa-apa, udah gak apa-apa. Selang beberapa hari saya datang lagi ke situ Mang. Masih nih si bengkak pipinya tuh masih. Baru dia cerita di situ Mang. Ternyata dia itu gak narik pusaka. Ritual tersebut atau prosesi ritual tersebut tuh gak narik pusaka ternyata Mang. Kata dia, Mas maaf ya saya bohong sama kamu. Saya sebenarnya bukan narik pusaka. Terus narik apa? Berlian, dia bilang. Berlian apaan? Berlian Mas, berlian, bener-bener berlian. Di mana berlian? Narik di mana gitu kan? Dia sebutin lokasinya. Jadi berlian itu adanya di Benteng Pendem Mang. Jadi kata dia nih, kata pelaku-pelaku spiritual nih, memang nggak semuanya tahu, tapi sebagian pelaku spiritual tahu tuh bahwa di dalam gua Benteng Pendem itu ada berlian segede segini katanya Mang. Dan itu mau diambil sama dia. Kebayang kan? Berlian segede gini nilainya berapa? Makanya dia ada keinginan untuk ngambil itu. Kata saya pantesan gitu, kok aneh narik pusaka gitu. Terus gimana ini? Sampean tuh pipinya kayak gitu, kenapa? Katanya nih Mang ya, katanya nih, kan saya nggak lihat ya, saya nggak tahu. Katanya ketika mau ngambil itu, dia kan sebelum mau ngambil itu kan katanya ada penjaga di depan Benteng Pendem Mang. Di depan gua Benteng Pendem itu ada penjaga, yaitu sepasang genderuwo katanya. Ketika mau melakukan pengambilan berlian itu udah dibilangin sama si genderuwo ini, jangan diambil. Itu adalah simpul goibnya Cilacap katanya. Kalau kamu ambil itu bakal ada kekacauan, bakal ada chaos lah. Tapi chaosnya ya nggak tahu, chaos secara fisik atau chaos secara goib ya nggak tahu lah, nggak dijelasin. Yang jelas nanti nggak bener kata si genderuwo nih. Ini Kang Heru yang cerita ya. Dia bilang kayak gitu Mas. Cuman ya karena keinginan saya untuk ngambil itu kan lumayan tuh, saya bisa kaya 7 turunan kalau bisa keambil. Saya maksa Mas, mau saya ambil. Begitu saya mau masuk saya digampar katanya sama genderuwo itu. Walah Kang, kamu udah diperingatin kayak gitu kok nekat. Ya sesakti-sakti kayak sampean ngadepin penjaga goib kayak gitu bakalan mampu lah, saya bilang gitu kan. Ya gimana ya, saya mikirin tuh kalau nanti bisa keambil tuh lumayan katanya. Terus gimana nih kalau udah kayak gini, sampai kayak gitu tuh sakit nggak sembuh-sembuh tuh, udah berapa hari tuh nggak sembuh-sembuh bengkaknya. Ya udah 5 harian kata dia. Tuh keadaannya tuh yang lemes Mang dia tuh. Kang Heru ini kan ya pelaku spiritual, memang punya ketrah ke atas lah ya. Dia memang punya leluhur yang ya lumayan lah. Jadi buyut-buyutnya tuh dulu memang orang-orang hebat Mang. Akhirnya dia sambat tuh ya minta tolong lah ke leluhurnya. Dipanggil leluhurnya ini. Nah menurut versinya pelaku spiritual kan ya memang bisa kayak gitu ya, manggil orang leluhurnya lah gitu. Dipanggil leluhurnya, datang tuh si buyutnya saat itu katanya. Dipanggil, disampaikan, dibilangin bahwa saya gini kata Heru. Ya dimarahin sebetulnya sama buyutnya katanya. Cuman ya karena mendapati cucunya seperti itu kan tetap mungkin gak tega ya, namanya juga orang tua lah, buyut gitu kan, dapat cucunya kayak gitu tetap ada kasihan.
Diobatin tuh sama buyut-buyutnya tuh. Sembuh ceritanya tuh Mang, si pipi bengkak ini nih. Cuma udah diwanti-wanti, jangan diterusin, jangan, nggak boleh diambil itu. Setelah itu selesai, saya pulang, pamit lagi ke rumah, sampai lagi sama Kang Heru, sambil Kang Heru juga pesen, kamu jangan ikut-ikutan lah ya, udah kamu bener-bener udah insaf aja, udah kamu udah di jalur yang benar, udah jangan ngikutin kata saya, udah cukup saya aja yang ngalamin kayak gini. Wah, sok-sokan nasehatin kata saya, udah tahu bakalan kayak gitu tetap aja masih nekat. Saya bercandain kayak gitu Mang. Singkat cerita, saya belum mendapatkan jawaban dari apa yang ada di hati saya Mang, tentang kekosongan spiritual yang ada dalam diri saya. Suatu hari ada tamu kayak semacam dari Jogja atau Solo Mang, tapi saya nggak tahu deh itu dari Jogja atau Solonya. Kalau dari bahasanya sih di antara dua itulah. Jadi orang Solo ini atau orang Jogja ini, dia yang ziarah ke salah satu makam yang ada di desa saya Mang. Katanya makam tersebut adalah leluhurnya atau mbah-mbahnya. Nah, setelah ziarah dari makam itu, kebetulan rumah saya kan jalan menuju ke makam Mang. Itu kebetulan pulangnya tuh lewat depan rumah saya saat itu. Kebetulan saya lagi duduk di depan rumah, dia mampir Mang. Tiba-tiba yang dia salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Anu Mas, numpang mampir nggih, pakai bahasa Jawa Mang. Bahasanya tuh bahasa Jawa yang lemes Mang, bahasa Jawa kromo lah. Oh nggih Pak, monggo. Iya Pak, silakan sini. Duduk kami di depan rumah, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Muaranya atau ujung-ujung dari obrolan ini, dia yang kayak yang tahu Mang, apa yang menjadi kerisauan saya tuh, apa yang menjadi kebingungan saya tuh, dia kayak yang tahu. Tiba-tiba tuh ngomong kayak gitu, Mas sampean tuh nyari apa gitu. Nyari apa gimana Pak? Iya, sampean lagi nyari apa? Kok Bapak kayak tahu kerisauan saya, kayak tahu kegelisahan saya gitu. Ya kalau tahu sih enggak, cuman ya kira-kira aja gitu. Cuman pada akhirnya dia ngasih saran Mang, ngasih sarannya gini, coba deh kamu ngelakuin ritual. Kamu kan kemarin ikut derek gitu. Loh kok tahu? Saya kaget Mang. Saya bingung, loh kok ini orang tahu gitu. Nggih Pak. Kok tahu Bapak? Ya kebetulan aja tahu katanya. Kamu bilang ke ibu, pamit ke ibu, minta izin untuk ngelakuin ritual di sana, di tempat yang kamu kemarin sesucian itu. Terus Pak, ya udah di sana aja. Lakuin selama 7 hari kata dia, kata Pak Rahmat ini. Saya kok jadi berpikir gini Mang, apa ini kebetulan atau memang orang ini benar-benar tahu nih si Pak Rahmat ini nih. Kok ya kayak yang momennya kayak yang pas banget Mang. Entah alasannya dia benar-benar ziarah atau kan saya nggak lihat tuh, cuman dia bilang habis ziarah katanya. Terus gimana Pak selanjutnya? Ya udah lakuin aja, nanti juga ketemu. Dia cuma bilang kayak gitu Mang. Udah gitu bener dia ada yang jemput pakai mobil saat itu. Bun nggih Mas, saya pamit. Kalau pamit, oh nggih Pak, monggo matur suwun. Makasih Pak. Dia pergi Mang, dijemput sama si jemputannya ini. Setelah bapak itu pergi, langsung seketika tuh kayak saya digerakkan untuk melakukan ritual ini sesegera mungkin gitu loh. Keinginan untuk ngikutin kata-kata si Pak Rahmat ini kayak yang besar sekali Mang. Saya ngomong sama ibu, Bu, tadi ada tamu kesini, orang nggak tahu orang Jogja atau orang Solo lah, tapi kalau dari bahasanya sih kedua itulah. Terus apa katanya? Saya harus ngelakuin gini. Saya terangin tuh ke ibu. Terus kata ibu berpikirnya gini malah Mang. Apa nih anak mau ikut jejak orang tuanya gitu kan? Kan orang tua kan kejawen nih. Tapi just info ya Mang ya. Walaupun bapak ibu saya itu orang Kejawen, tapi bapak ibu saya itu selalu mengajarkan atau menyarankan kepada anak-anaknya untuk tetap melakukan sholat Mang. Walaupun orang tua saya itu Kejawen murni, tapi tetap kepengen anak-anaknya tetap sholat. Nah ketika saya menyampaikan keinginan tersebut, ibu sempat berpikir kayak gitu Mang. Apa nih anak mau ngikutin jejak orang tua gitu, ikut Kejawen gitu. Cuman ibu bilang pesan gini, nggak apa-apa kamu mau ngelakuin ritual itu, tapi dengan syarat
lagi-lagi pesan ibu, udah jangan nyari yang aneh-aneh. Kamu udah lepasin semua tuh, udah kamu udah bersih, kamu mau nyari apa lagi? Nah, enggak Bu, saya nggak nyari apa-apa, saya cuma kepengen nurutin kata-kata Pak Ahmad aja kok, ya serba kebetulan gitu. Akhirnya sama ibu dikasih tahu tuh, kamu datengin aja ke Wamijan, Wak kamu katanya, belum nyebutin Wamijan, iya datang aja ke sana, minta diantar, terus minta dikasih tahu apa aja syarat-syaratnya gitu kan. Tadi Pak itu yang orang itu ngasih tahu enggak cara-caranya atau syarat-syaratnya? Enggak Bu, cuma ngasih tuh gitu aja. Ya udah kamu nanya ke Wamijan. Datang lagi ke Wamijan. Wamijan dasarnya udah kesel ya, datang lagi saya ke situ ngomong nyampein apa yang menjadi maksud saya. Yang tadinya kesel sebetulnya, cuman karena saya bilang saya disuruh ibu. Bibi kamu juga ngedukung. Wamijan kan nyebut ke ibu kan bibi. Enggak Wak, saya benar-benar udah enggak akan aneh-aneh deh. Udah ini saya mau ngelakuin ini, tolong dikasih tahu apa aja syarat-syaratnya untuk ngelakuin itu di sana gitu. Akhirnya dengan dikasih bimbingan sama Wamijan, dikasih satu tuh Mang. Jadi untuk melakukan ritual di sana, satu harus puasa dan nggak boleh bawa bekal Mang. Di sana harus ngelakuin 7 hari Mang di gua tersebut. Kamu ngelakuin puasa di sana, ritual lah ya kita sebut ritual. Kamu lakuin ritual di sana selama 7 hari. Puasa siangnya, tapi nanti kalau sore waktunya maghrib buka. Tapi nggak boleh bawa bekal dari sini. Nggak bawa bekal apa-apa Mang. Jadi cuman berangkat cuman baju aja. Cuman saya bilang, tapi Wak, saya kan sholat nih, ya walaupun belum benar, saya kepengen tetap sholat nanti di dalam, bisa nggak Wak? Ya bisa aja, nggak apa-apa. Kamu bawa aja perlengkapan sholat. Terus nanti untuk nentuin waktu sholatnya gimana Wak? Boleh nggak bawa jam? Saya bilang. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja jamnya. Tapi nggak boleh bawa yang lain katanya. Ya udah Wak, siap. Akhirnya setelah dikasih tahu sama Mbak Mijan, tata caranya termasuk nanti perlengkapannya gimana, apa aja. Saya berangkat Mang, selang beberapa hari itu saya berangkat sendirian Mang, nggak ditemenin sama Mbak Mijan. Masuknya tuh nggak ditemenin, cuma dianterin sampai ke lokasi aja. Terus Mbak Mijan minta izin ke sesepuh yang ada di situ bahwa ini keponakan saya mau ngelakuin ritual di sini. Tujuannya saya nggak tahu karena ponakannya juga nggak bilang, cuma katanya mau mencari jawaban, kata Wamijan ke sesepuhnya. Terus kata sesepuhnya cuma bilang nasihat ke saya gini, nanti ketika di dalam kalau terjadi apa-apa yang sekiranya kamu nggak kuat, ya kamu segera keluar, jangan memaksakan gitu. Pesennya kayak gitu doang Mang. Nggih Mbah, saya bilang gitu. Ya sudah, sana berangkat. Tapi kamu nggak ditemenin nanti di dalam ya, sendirian. Wak Mijan sama saya cuman nganterin sampai depan doang gitu kan. Akhirnya kami berangkat ke lokasi gua yang dimaksud. Setelah di depan gua, nggak tahu nih Wak Mijan ngelakuin ritual apalah, pembacaan kayak gitu. Lalu itu Wak Mijan bilang, udah sana kamu masuk sendirian, gua tinggal ya gitu. Dia ingat pesannya si Mbah ini, kalau terjadi apa-apa langsung keluar, jangan dipaksakan. Ya Wak gitu. Saya masuk tuh ke dalam. Posisinya juga sama kayak waktu yang saya ikut direct itu, ngelewatin sendang itu. Tapi ternyata ketika saya sudah ada di dalam, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu gimana tadinya juga saya nggak tahu. Tiba-tiba tuh yang tadinya nggak ada pintu atau nggak ada celah di dalam gua tersebut, ketika saya masuk, itu saya masuk kan posisi sekitar jam 4-an sore ya, habis asar lah saya masuk gitu. Tiba-tiba tuh ada celah atau ada lubang, tapi itu masuk untuk badan. Tiba-tiba tuh kelihatan tuh. Padahal dulu ketika ritual sesucen, ketika processing direct itu tuh nggak ada tuh Mang. Si celah itu tuh. Tapi saat saya masuk untuk melakukan itu tuh ada. Dan saya seolah-olah kayak yang dituntun, kayak yang disuruh tuh, kamu masuk ke sana.
Akhirnya saya ikutin tuh. Yang aneh, ketika dulu pas sususan air sendang itu cuma sebatas setinggi lutut, ketika saya masuk untuk melakukan ritual tersebut tuh tingginya tuh sedada. Kurang lebih ya semeter lah mungkin kurang lebih. Tapi saya tetap bisa jalan dan si lubang tersebut atau celah tersebut tuh jelas kelihatan. Ketika saya masuk tuh kayak yang dimudahkan, nggak yang susah gitu, nggak, walaupun celahnya cuma muat buat badan doang, Mang. Tapi masuk aja. Dan ternyata di balik celah itu, Mang, itu isi guanya tuh yang luas sekali, Mang. Luas sekali si gua tersebut. Jadi yang dari luar kelihatan ada sendang ya, itu yang di luar yang ada sendangnya tuh luas, Mang. Tapi di balik celah yang lubang yang muat buat tubuh doang itu ternyata lebih luas lagi, Mang. Tapi nggak ada air, nggak ada sendangnya. Jadi gua aja ada stalaktit, ada stalagmit, ada bebatuan, dindingnya bebatuan, lembab juga. Tapi luas sekali, Mang. Dan ternyata di situ nggak cuman saya, Mang. Di dalam gua yang saya masukin lewat celah itu tuh nggak cuman ada saya. Di situ ada beberapa orang dengan posisinya masing-masing. Dan ini yang bikin saya kaget, bikin saya bingung, karena Wak Mijan nggak bilang, sesepuh atau mungkin kuncen setempat nggak bilang. Mereka nggak nyampein apa-apa, Mang. Cuman pesannya kalau nanti kamu nggak kuat jangan dipaksain. Setelah saya mendapati suasana yang seperti itu, akhirnya saya mendapati satu titik atau suatu tempat yang katakanlah strategis menurut saya, menurut batin saya harus ada di situ. Saya menujulah ke tempat itu, ke tempat ya semacam batu lah, batu yang dalam gua tapi ada datar sedikit cukup untuk duduk dan tiduran di situ. Kayaknya itu enak kalau di situ. Saya di situ, Mang, duduk awalnya sambil mengamati atau sambil mempelajari suasana yang ada di situ. Terlihat di ujung sana ada seorang laki-laki sedang sama duduk bersila menghadap ke batu gua dengan posisi sila dengan tangan seperti ini, Mang. Duduk diam. Terus di ujung sana lagi ada perempuan sama posisinya juga kayak gitu. Terus di ujung yang satu lagi ada bapak-bapak yang udah umuran mungkin sekitar 50 atau 55 lagi sholat, Mang. Itu manusia asli dong? Itu manusia asli, bukan goib, bukan, tapi itu manusia. Kelihatan lah ya kalau goib dengan yang manusia itu kelihatan. Mungkin kalau dihitung ya yang kelihatan aja nih mungkin ada sekitar ya 12 atau 15 orang lah yang kelihatan sama mata. Teman yang nggak tahu di balik, karena ini luas banget, Mang, si gue ini luas. Nggak tahu ya kalau di sudut-sudut yang lain. Saya pikir, oh berarti ternyata di sini banyak juga yang ngelakuin ritual. Entah itu tujuan dan maksud mereka apa, saya nggak tahu. Yang penting saya fokusnya untuk apa ya? Kayak untuk disinilah mungkin ya tempat saya harus menemukan jawaban apa yang saya cari. Setelah itu saya memposisikan diri untuk melakukan ritual kayak semedi lah katakanlah, Mang. Semedi, tapi garis bawahi ya, Mang ya. Saya di situ sebelum berangkat saya bawa peralatan sholat, terus bawa jam. Anehnya jam di situ mati, Mang. Jam tangan ya mati di situ, nggak ada. Nah, untuk mengetahui waktu sholat, saya mengandalkan sinar matahari. Ternyata di situ ada beberapa lubang, nggak tahu itu lubang asli atau bukan, yang menandakan bahwa posisi matahari itu kelihatan. Nah, saya dipandu dengan sinar matahari itu. Malam pertama nggak terjadi apa-apa, Mang, aman-aman saja. Saya seperti biasa sholat, wiridan, tengah malam juga wiridan, sama tidur juga. Saya tidur, nggak yang melek itu enggak. Terus paginya saya puasa karena memang disuruh puasa. Seharian juga sama kegiatannya, duduk wiridan, sholat, duduk wiridan, sholat. Ketika waktunya berbuka ya kira-kira menjelang maghrib gitu ya, nggak ada adzan, nggak dengar, Mang. Bukanya itu apa, Mang? Apa ya, nungguin tetesan embun yang turun dari celah bebatuan. Itu bukanya pakai itu, minumnya. Belum makan nih, saya kan nggak bawa bekal makanan. Yang lain pun sama, kelihatan nggak yang bawa bekal makanan. Saya bukanya pakai itu aja.
Hari kedua pun sama, tidak ada gangguan, ya ada sesuatu yang datang ke saya. Bukanya pun sama seperti itu. Udah mulai kerasa lapar nih Mang nih, hari kedua nih. Saya untuk mengatasi rasa lapar itu makanya apa Mang? Makan lumut Mang. Lumut yang nempel di batu itu tuh, di bebatuan. Saya ambilin tuh satu-satu tuh. Saya bersihin gitu kan, pakai air yang netes dari itu bebatu ini, saya bersihin, saya makan. Ya awal-awalnya sih rasanya nggak enak Mang, tapi ya karena untuk ganjel perut sih biar nggak keroncongan terus gitu ya terpaksa yang makan gitu ya. Nah malam ketiganya ini Mang baru nih ada, dan yang datang langsung yang katakanlah yang sesuatu yang besar katakanlah. Jadi di malam ketiga itu saya didatengin mungkin ya Mang yang orang-orang bilang ini Nyi Blorong. Ketika pertama kali menampakkan wujudnya, seorang perempuan dengan pakaian seperti ya dayang, dengan pakaian kebaya, pakai selendang kayak gitu. Dia yang menawarkan saya kemewahan dunia lah Bang. Jadi saya ditawari emas, ya ditawarin uang yang banyak. Ngomong, dialog Bang, ada dialog di situ. Dia bilang, "Kamu cari apa di sini? Kalau kamu mau nyari kekayaan, nyari kemewahan dunia, kamu ikut saya." Kalau kamu mau nyari kekayaan, kamu ikut saya. Ya tentu ada embel-embelnya ya Mang ya, nggak mungkin yang gratis yang free gitu, nggak mungkin. Dan dengan caranya ya saya harus jadi ikut ke dia, katakanlah jadi budaknya lah. Cuman dalam hati enggak, saya nggak nyari itu. Saya tolak, enggak, saya nggak nyari itu, saya nggak butuh itu. Sayangnya Nyi Blorong ini yang temperamental kan dia kan, begitu mendapati saya ditolak kayak gitu marah dia Mang. Seketika yang tadinya berwujud seorang putri kayak perempuan cantik, nampakin wujud aslinya. Ya wujud asli Nyi Blorong kan secara yang umum diketahui kan memang sosok ular lah ya, ular besar gitu kan, dengan pakai mahkota kayak gitu. Dia yang marah, yang mau mengganggu saya lah, katakanlah kayak mau makan kayak gitu. Udah kamu kalau nggak mau ngikutin saya, udah kamu saya makan aja sekalian, kasarnya seperti itu. Tapi saya tetap teguh dengan pendirian saya tetap wirid tetap. Ya alhamdulillah lewat. Paginya puasa lagi sama seperti itu. Keadaan fisik sudah mulai lemah nih Mang nih, 4 hari nggak makan, cuman minum air gitu doang sama makan lumut. Malam keempatnya pas tengah malam sama, waktunya selalu sama Mang, sekitar jam 1 atau jam 2, dan selesainya selalu menjelang subuh. Malam keempatnya saya didatengin seorang kayak punggawa kerajaan kayak gitu. Mungkin bukan raja karena nggak ada mahkotanya, tapi kayak semacam entah itu tumenggung atau patih lah gitu, seperti itu. Dia juga nanya sama, apa yang menjadi tujuanmu ke sini? Ngapain kamu ke sini? Tujuanmu apa? Kalau mau kamu mencari kekuasaan, kamu pengen berpengaruh, ditakutin orang, kayak macam kayak itu, punya wibawa, katakanlah bisa mempengaruhi orang gitu ya. Kamu tak kasih. Cuman ya lagi-lagi sama seperti Nyi Blorong tadi, embel-embelnya juga sama, harus menjadi abdinya dia. Tapi saya tolak juga, bukan itu yang saya cari. Tapi dia nggak marah, cuman kayak seolah-olah tuh yang kesel doang, tapi nggak marah kayak Nyi Blorong. Pergi aja dia, lolos nih malam keempat nih. Hari keempatnya saya puasa lagi. Malam kelima, ini yang godaan yang bagi sebagian besar kaum pria mungkin berat ya Mang ya, apalagi waktu itu kondisi saya tuh yang masih bujang gitu ya. Datang nih Mang, dayang-dayang. Cantik-cantiknya Mang. Boh, cantik banget. Badannya langsing, tinggi, putih, rambutnya panjang, pakai selendang, kayak dayang-dayang yang di sinetron-sinetron kayak gitulah. Bener-bener cantik, wangi. Gak cuma satu Mang, ada 5 waktu itu yang datang.
Dan ketika pertama datang ke saya masih pakai pakaian lengkap mang. Ya kayak sama, kayak penawarannya sama, nggak jauh beda. Katanya kamu kalau kepengen cari kemewahan dunia, nyari kesenangan dunia, dah ikut saya. Dan ini maaf ya mang, maaf, bukan bermaksud vulgar atau bukan bermaksud porno. Ketika menawarkan tersebut dan saya nggak tolak, kelima-limanya buka baju semua mang. Ya bayangin ya mang ya, bidadari dayang atau kayak bidadari lah gitu yang cantik-cantik seperti kulitnya bersih putih, wanginya luar biasa. Buka baju mang, 5-5-nya depan saya. Yang satu ngelendot di sebelah kanan, yang satu di kiri, belum di belakang mijitin, terus belum yang di depan, saya di depan mata nih mang, seperti itu mang. Ya secara ragawi, walaupun keadaan saya tuh yang udah mungkin konsennya udah nggak 100% ya, ada emang terbersit yang katakanlah nafsu itu ada, jujur ada. Cuman saya kembali ke ke batin bahwa jangan tergoda dengan kayak gini nih. Tujuan kamu nih bukan ini. Walaupun yang mereka tawarkan sangat-sangat menggiurkan mang. Apalagi ya nanti setelah misal saya mau saat itu ya, saya mau ngelayanin mereka, yang entah apa yang saya dapat setelahnya. Tapi ya bukan ini yang saya cari. Alhamdulillah kuat mang. Hari kelimanya sudah mulai lemah nih saya nih. Yang gak ada asupan makanan, cuma lumut doang sama air tetesan doang. Tapi saya tetap masih berusaha ngelakuin sholat mang. Tetap ngelakuin walaupun sambil duduk, udah gak kuat berdiri. Malam ke-6-nya mang, ini ujian terberat buat saya. Malam ke-6-nya saya dikasih cobaan, rasa sakit yang luar biasa mang. Sakit semua badan, linu campur kayak kayak ditusuk jarum kayak itu tulang nih. Terus badan juga yang sakit semua, kepala sakit luar biasa bang. Saya cuma bisa ya Allah istighfar sambil terus wirid nggak berhenti. Dalam kondisi saya masih bisa duduk bang saat itu, walaupun sakit yang luar biasa. Sekali saya berbaring, sekali duduk, bangun pun susah. Namanya lah udah nggak ada asupan makanan, ditambah ngerasa sakit yang luar biasa. Tapi alhamdulillah ya berhasil mang ngelewatin sakit. Lagi-lagi hilangnya atau berhentinya godaan itu tuh yang menjelang subuh mang. Alhamdulillah terlewati. Hari ke-6 tuh saya udah nggak bisa ngapa-ngapain mang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya jasinfo wudhu juga saya ngandelin kayak tayamum kayak gitu aja. Nggak yang keluar kayak hari pertama kan bisa wudhu di luar, ini mah udah enggak. Malam ke-7-nya saya udah nggak bisa, penurunan duduk aja udah nggak bisa mang. Saya cuma berbaring, tapi berbaring yang nggak full berbaring, agak nyender kayak gitu. Udah nggak tahu itu hipo, nggak tahu itu udah khayalan atau apa, nggak tahu ya. Saya tuh kayak tertidur mang, kayak orang. Kalau pingsan sih enggak sebetulnya, kayak saya masih menyadari keadaan sekitar tuh masih. Tiba-tiba lagi-lagi ujian datang itu selalu di atas jam 1-an. Sayup-sayup saya terdengar kayak suara orang ngaji, Mang. Suaranya tuh yang lembut banget. Tapi suara ini nih yang enggak asing. Walaupun keadaan saya udah enggak karu-karuan, tapi saya masih cukup bisa untuk menangkap si suara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi lembut kan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kok suaranya mirip saya? Dalam hati emang ya, kok suaranya mirip saya? Orang ngaji kok suara mirip saya? Apa saya udah mati gitu dalam hatian? Saya sampai tak raba-raba ya dalam keadaan lemas. Saya masih merasakan tangan saya bisa suara ngaji itu masih tetap terdengar, tapi saya belum bisa melihat apapun saat itu. Sampai akhir ayat saya dengerin sampai selesai. Tiba-tiba ketika selesai bacaan ayat kursi tersebut tuh nampak di depan saya. Kondisi saya nih tiduran ya Mang ya, tiduran, nggak yang nggak duduk, nggak tiduran tapi agak nyender ke batu. Jadi cuma kepalanya doang yang nampak. Di depan saya tuh nampak diri saya sendiri, Mang.
ternyata mungkin nih orang ini nih yang ngaji, suara yang ngaji ini nih. Saya melihat diri saya, bukan orang lain tapi diri saya. Persis semuanya plek ketiplek saya. Saya masih terheran-heran, Mang. Kok saya bisa melihat diri saya sendiri? Apa saya udah mati lah ya? Kata-katanya kalau orang mati tuh si rohnya ini bisa melihat jasadnya kan. Tapi saya pegangin tangan, saya masih bisa ngerasain gitu. Saya kan posisi kayak gini, Mang. Tiduran nyender saya kayak gini nih. Saya bisa ngerasain. Dalam keadaan lemah saya pegang pipi, saya bisa ngerasain pipi. Tapi kok di depan saya ada orang yang mirip saya dan itu saya gitu. Tiba-tiba dia ngomong ke saya, kaget ya kamu. Suaranya sama kayak gini aja ngomongnya. Cuman ya enggak kayak cerita sekarang, enggak, pelan dia. Kamu kaget ya lihat saya. Pakai bahasa Jawa ya, Mang ya waktu itu. Kue kaget ya lihat deleng aku ya gitu. Ya kamu kaget ya lihat saya. Saya cuma mengangguk. Udah nggak apa-apa. Jangan kaget, jangan takut. Kamu ketemu dengan dia ini bahasanya dia loh memang, dia bahasanya dia nih. Kamu ketemu dengan sejatinya kamu. Dia ngomong lagi, ya sejatinya kamu ini saya. Apa yang di dalam hati kamu sana, jauh di dalam hati kamu, itulah saya. Itulah kamu katanya. Kamu harus mengenali diri kamu. Ini dia yang ngomong, nah. Si Nasim yang di depan saya ini dia ngomong kayak gitu nih, Mang. Perbincangannya kami hanya sebatas itu, Mang. Padahal dia ngomong kayak gini. Alhamdulillah kamu udah melewati semua ujian dari kemarin-kemarin sampai pada malam hari ini. Inilah ujung perjalanan kamu, dia bilang. Dan apa yang kamu cari ada di depan kamu sekarang. Saya masih belum ngerti saat itu yang dimaksud sama dia nih. Akhirnya di tengah rasa penasaran saya juga belum bisa ngomong apa. Saya nggak ngomong apa-apa saat itu. Saya cuma bisa ngangguk kayak gini, cuma kedip-kedip mata doang. Akhirnya dia ngambil sesuatu, Mang. Kan pakainya sama persis dengan yang saya pakai saat itu. Dia ngambil sesuatu dari saku. Dia kayak pakai baju koko kan. Sama persis apa yang saya kenakan. Dan dia ngambil ini, Mang. Dia ngambil ini. Dia ngasih ini, Mang, ke saya. Gelang tasbih. Butirannya sama jumlahnya? Sama. 33 itu? Iya, 33. Jadi ini, antara ini 11, ini semuanya 33. Kata dia. Apa bahannya itu? Kayak metal gitu, Bang. Banyak kayak metal. Kan ini berat. Ini berat. Kayak gotri metal. Itu ya? Kayak gotri ya, yang metal. Nah, dia bilang, ini sebagai bekal kamu setelah kamu pulang dari sini. Apa yang kamu cari dalam diri kamu, apa yang kamu cari dalam batin kamu, ini akan menuntun kamu untuk menemukannya. Tapi dia pakai bahasa Jawa ya, Mang ya. Kamu akan menemukan apa yang kamu cari dengan ini, katanya. Pesan dia cuman kayak gitu, Mang. Lakukan apa yang menjadi dorongan hati kamu, lakukan apa yang menjadi dorongan batin kamu. Berbuatlah yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik. Dan dia membacakan surat Al-Ikhlas saat itu. Waktu awal kan saya dengar ayat kursi itu. Nah, setelah dia memberikan bacaan itu, dia bacain surat Al-Ikhlas. Dan dia dijabarkan di situ, Mang. Dan ternyata kekosongan hati atau kekosongan spiritual saya adalah mengenal Allah, Mang. Tauhid, keesaan Allah. Makanya dia ngasih ini ke saya untuk menuju ke situ lewat ini, katanya. Tapi bukan berarti bahwa ini apa ya, kayak sakti atau apa, itu enggak, Mang. Ini hanya media saja. Ini hanya media saja untuk melakukan tauhid itu. Setelah melakukan wejangan-wejangan yang baik, tutur kata yang baik, akhirnya dia pamit. Dah kamu selesai, ritual kamu selesai, besok kamu pulang. Insya Allah kamu bisa pulang. Padahal dalam waktu itu ya, Mang ya, dalam keadaan saya dalam boro-boro buat jalan, Mang. Saya bangun aja nggak bisa. Akhirnya ya setelah pagi-pagi selesai ritual, dia sudah berpesan seperti itu, dia sudah pamit. Pagi menjelang, saya sholat subuh sambil tiduran. Orang di sekitar itu pada kemana? Masih ada? Masih ada. Tapi
nggak peduli ya? Enggak, kami masing-masing Mang, karena di situ kan nggak boleh buru-buru komunikasi ya, ngomong pun nggak boleh kan. Kelihatan di dalam gua itu terang. Kalau siang kelihatan Mang, karena ada sinar, ada celah kan. Masuk Karena ya? waktu untuk menandai waktu sholat kapan duhur, kapan asar gitu. Ya kalau untuk maghrib dan isya kan memang nggak ada sinar matahari nih. Ya kita kira-kira aja jarak antar asar ke matahari yang kira-kira 2 jam gitu kan. Kayak gitu aja kita pakai ilmu kira-kira. Tapi kita yang nggak komunikasi atau nggak, kita fokus dengan ritual kami masing-masing, ritual kita masing-masing. Mereka dengan tujuannya dan just info ya Mang ya. Ternyata di situ Mang, di gua itu orang yang mereka lakukan ritual dengan berbagai kepentingan itu ternyata sebagian besar ada yang melakukan pesugihan di situ, ada yang mengambil harta, pada akhirnya ketahuan nih Mang, ada yang mengambil harta karun lah katakanlah, terus ada yang melakukan kayak pesugihan tadi dengan nyiblorong atau dengan dayang-dayang, atau ada para orang yang mencari kekuasaan, tadinya terbuka semuanya di situ Mang. Ini semua jawaban ini, info-info ini semua itu saya dapat setelah saya pulang dari situ Mang. Setelah saya pulang dari ritual ini nih. Kenapa saya bisa tahu ya? Ya namanya circle ya Mang ya. Lagi-lagi kan ketemu dengan orang-orang yang sama. Saya cerita ke salah satu teman saya. Setelah saya pulang nih, setelah sekian beberapa hari itu saya cerita, saya melakukan ritual ini. Oh kamu baru tahu ya? Kejadian kayak gitu, ritual kayak gitu tuh lama. Cuma memang kebanyakan bukan orang dari situ Mang, dari jauh. Luar kota semua. Dan berhasil Mang. Bahkan sampai hari ini teman saya ada yang berhasil. Teman saya sendiri. Dia waktu itu ngelakuin ritual untuk ngambil emas. Dapat Mang. Dapat emas. Sampai hari ini masih teman saya. Jadi kaya gitu? Jadi kaya dari emas itu. Dan info ini saya dapat dari siapa? Dari teman saya sendiri juga. Yang tahu bahwa si teman si A ini ngelakuin ritual itu juga sama dapat emas. Ada juga yang dapat harta karun berupa apa ya? Kayak barang-barang dari Cina kayak gitu tuh Mang. Kayak piringan-piringan atau mangkok-mangkok kayak gitu tuh. Itu kan mahal tuh. Ada yang kayak gitu, ada yang dapat pusaka. Banyak Mang. Ternyata di balik gua yang luarnya kelihatan sendang, di dalamnya tuh menyimpan misteri yang luar biasa ternyata. Dan itu tidak banyak orang tahu Mang. Hanya segelintir orang-orang spiritual aja yang tahu. Dan alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan untuk tahu di situ. Tapi ya semuanya kembali ke pribadi masing-masing ya Mang. Kalau alhamdulillah saat itu saya tujuannya bukan ke situ. Ternyata tujuannya saya ya ternyata dapat ini doang. Walaupun ada godaan, ada iming-iming saya dapat yang lain-lain, tapi alhamdulillahnya saya nggak terjebak atau nggak tergoda. Untungnya. Ada perbedaan nggak ketika wirid pakai ini? Ya, rasanya seperti apa? Ya, just info ya Mang ya. Ini kan ini gelang secara fisik ya kayak tasbih biasa Mang, kayak gelang biasa. Apakah dengan saya dapat ini terus saya menjadi sakti? Enggak. Apa saya dapat gelang tasbih ini saya menjadi alim atau sembuh? Enggak juga. Apakah saya dapat gelang ini terus saya jadi orang yang pintar yang bisa ngobatin orang? Enggak Mang. Ini tasbih buat zikir, buat wirid doang. Jadi walau alam ketika orang-orang kok bertanya, oh cuma nyari tasbih aja kok sampai ritual kayak gitu tuh? Ya enggak, saya nggak tahu juga. Nyatanya saya dapatnya ini, saya dikasihnya ini gitu kan. Saya kan nggak sengaja, nggak yang tujuan saya nggak sengaja nyari kayak gini tuh nggak sengaja nyari gitu maksudnya. Cuman dapatnya ini, ya udah saya pakai aja buat wirid, buat tasbih. Ya tujuannya butuh Mang kembali ke tauhid bahwa untuk mengenal Allah gitu kan. Buat wirid, buat tasbih gitu aja. Nggak ada lain-lainnya, rasanya sama aja ya. Kalau ketika perbedaannya dengan memakai tasbih lainnya ya jujur ada, memang jujur ada. Lebih ke apa ya, ke ketenangan, lebih ke kemantapan hati aja Mang itu. Jadi setelah itu sampai sekarang masih dijalankan? Alhamdulillah masih Mang, walaupun ya kan gini Mang, sebetulnya dulu setelah saya dapat ini kan udah dikasih wejangan tuh sama Nasim yang ada di depan saya tuh, suruh ngelakuin gini gitu kan. Cuman waktu itu saya belum ada, sayangnya saat itu belum nggak langsung yang kemantapan hati untuk katakanlah hijrah total gitu ya. Enggak Mang, saya masih disuruh ngalami pengalaman spiritual yang lain, termasuk salah satunya kan waktu kerja di proyek itu tuh. Ini saya udah dapat ini Mang, udah saya bawa kemana-mana nih, udah bawa kemana. Cuman waktu itu belum sempet yang katakanlah yang fokus totality gitu belum Mang. Saya masih kayak
ngelakuin perjalanan, suruh ngalamin hal-hal kayak gitu dulu gitu. Baru mungkin setelah tahun 2008 atau 2000 gitu baru Bang saya fokus ngelakuin ini. Ada pesan untuk penonton nggak? Ada Bang. Dari hasil mendapatkan barang ini iya. Atau setelah melakukan ritual tadi, Iya. apa pesan moralnya? Pesan mulai buat sobat-sobat MM, buat spiritualis yang masih ada di sana, di luar sana. Ujung muara dari kegiatan spiritualis kita tuh nggak bakalan jauh-jauh deh. Udah pasti ujung-ujungnya tuh ke sana. Tauhid, Mang. Tauhid. Sudah mengenal Allah aja udah. Cara mempelajari tauhid sederhana ya gampang, Mang. Surat Al-Ikhlas aja. Atau kalau saya punya teman Mang namanya Hendrik. Saya pernah ngobrol dengan Kang Hendrik. Kata Kang Hendrik itu ya Dalimo. Dalimo adalah dal 5. Dal 5 dal. 5 dal ini ya itu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid ada di situ, Mang. Dan ini keren nih. Dalimo ini keren. Ternyata Dalimo itu kalau dijabarkan tuh seperti itu, Mang. Dan ini saya dapat ini muaranya ke situ, Mang. Jadi para spiritualis ya segeralah ke situ, mudah-mudahan dituntun untuk ke situ, mudah-mudahan. Udahlah, gitu aja, Mang. Biar nggak hampa jalannya ya. Ya, betul. Oke, baik Sobat Malam Mencekam. Itu tadi pengalaman tahun 2002 ya. 2003, Mang. Oh iya, 2003 ya. Sampai dengan hari ini ada manfaatnya untuk Ya, alhamdulillah ada. Mas Nasim. Terima kasih Mas Nasim. Sama-sama, Ditunggu kisah selanjutnya. Insya Allah. Nanti kalau ada kisah bagus kasih tahu MM ya. Insya Allah, Mang. Sobat, demikian kisah Mas Nasim. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.